Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia, itu ada yang salah Pak Pendeta? Enggak. Karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas gitu. Ini kan agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang, wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu. Ya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus gajahnya marah-marah gitu. Wah, kamu salah. Enggak, gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih. Waduh sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang. Stres gitu. Marah. Nggak bener. Murtad sebentar. Minum mabuk, judi, lalu selingkuh. Tabrakan mati. Masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak benar. Semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum, mabuk, ngaco, segala macam. Menit terakhir dia lihat gini. Dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam. Gue mau berdoa lah, minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh, di menit terakhir, mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa ini. Terakhir dia murtad. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa ini. Terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah, percuma lah. Wow, merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka, akhirnya apa? Mati. Neraka, akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang. Yang Tuhan mau. Kan gitu. Ya kan? Nah yang Tuhan mau dia udah sampaikan pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Nah terus pertanyaannya, Tuhannya tersenyum gak di surga? Atau dia marah-marah gitu? Oh ini tafsir salah. My God is not high blood pressure God gitu. Tuhan saya bukan Tuhan yang darah tinggian gitu. Yang duduk di surga tuh cuma nyari kesalahan orang gitu. Oh ini salah nih, ini salah nih. Enggak. Kalau dalam Alkitab dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan tuh cuma mau menyelamatkan. God is in salvation business. Tuhan itu Allah bukan dalam neraka. Nah ini saya ditanya orang. Kalau Tuhan itu baik kenapa Tuhan ciptakan neraka buat manusia? Lah, kalau di Alkitab jelas. Di Alkitab dibilang neraka itu untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Bahasa Alkitab bilang gini, iblis dan malaikat-malaikat. Berarti bukan untuk manusia? Bukan untuk manusia, untuk iblis. Saya penasaran balik lagi apakah kan kalau di dalam Alkitab itu Tuhan menciptakan manusia itu di hari ke-7 ya Pak Pendeta, itu benar ya? Di hari pertama menciptakan hari ke-6. Hari ke-6 ya, hari ke-6. Hari pertama menciptakan apa Pak Pendeta? Terang. Hari kedua langit bumi apa begitulah ya. Iya. Baru hari ke-5 dan ke-6. Hari ke-7 istirahat ya Tuhan ya. Sabat ya. Makanya hari Minggu ya, hari untuk Tuhan ya Pak Pendeta ya. Tapi kalau kita lihat Pak Pendeta, berdasarkan sains, maka manusia itu tercipta bukan di hari ke-6 Pak Pendeta. Belum tahu saya itu. Manusia kan tercipta kan sudah, bumi itu sudah tercipta jutaan tahun. Bukan dari terang, tapi jutaan tahun sudah berlalu. Jadi dari semuanya air, lalu ada renik, bakteri, dan lain sebagainya. Kita sepakat dulu, satu. Tuhan cuma satu. Sorga cuma satu. Iya kan? Pak Pendeta. Harus satu. Pak Pendeta tapi kayak gini, tadi kan Pak Pendeta bilang kan Tuhan itu satu. Iya.
surga itu satu. Ya. Ya. Tapi kenapa agama itu banyak? Penafsirannya. Tapi kan penafsiran ini berbeda-beda, Pak Pendeta. Ya. Yang satu harus datang ke gereja dengan rapi, menggunakan sepatu terbaik. Yang satunya lagi untuk masuk ke rumah Tuhan harus melepaskan alas kaki. Yang satunya boleh minum alkohol. Yang satunya alkohol itu adalah haram. Yang satunya boleh makan babi, yang satunya lagi tidak boleh makan babi, yang satunya lagi tidak boleh makan sapi, yang di sebelah sana lagi. Ini semua punya versinya masing-masing, Pak Pendeta. Apakah ini Tuhan nyampaikan lalu dengarnya beda-beda? Atau sebetulnya bagaimana? Kalau kita pikir, tujuannya sama nggak? Sama. Kenapa? Karena gini, kenapa yang satu bilang nggak boleh makan sapi, satu bilang nggak boleh makan babi? Intinya kan pembatasan. Betul nggak? Gitu. Ini saya nggak ngomong agama lain loh. Di agama Kristen aja, Advent nggak boleh makan babi. Nggak boleh makan babi. Oh iya? Oh, Advent nggak boleh makan babi dong. Nah, tapi nggak makan daging atau nggak boleh makan daging? Nggak makan babi, nggak minum kopi, nggak minum teh. Gitu. Pokoknya hanya yang produk alamiah aja. Gitu. Nggak boleh begitu-gituan. Itu Advent. Nah, emang babi nggak alami? Tapi masuk di semua aturan yang ada di Muslim, sebetulnya ada di Imamat pasal 11. Kan itu Alkitab. Oke. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Nah itu kan semua kan adanya. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pendeta masuk ke Islam aja, Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama. Sebetulnya sama aja, cuman saya senengnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya, betul. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12. Nggak usah pakai pasal ya. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuat untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, sebentar, Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'adal Qori. Itu nubuat ya semua senang. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Ada di Yesaya. Ada. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu.